Apa yang dihisab? Seluruh kehidupan. Bahkan pada saat berkumpulnya para sahabat dengan Rasulullah, maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, air dingin pun akan dihisab? Betul, air dingin pun akan dihisab. Bayangkan zaman Nabi itu, Pak, itu pada saat dalam perjuangan perutnya itu nempel ke punggung, saking menahan laparnya. Bukan kita sehari, bukan berhari-hari, bahkan bisa sampai sebulan tidak ada makanan, yang ada cuma air. Bahkan sahabat pada saat awal-awal perjuangan itu sampai makanannya itu terbuat dari daun-daunan yang kalau dibilangnya daun jakuna disebutnya itu sampai merusak karena nggak ada makanan. Zaman itu bukan zaman modern. Bayangkan orang, kita menikmati segalanya di saat ini. Apa yang ada dalam kehidupan kita yang belum pernah kita sentuh? Dosa kita sentuh, semua kebaikan, kenikmatan kita sentuh. Padahal itu ada cuma setetes. Bayangkan, setetes. Tapi perasaan gembira kita, masya Allah, sampai lupa kepada Allah. Cek Allah, jelema teh kunaon ya? Kenapa wahai hambaku? Apakah ada yang melebihi aku? Kata Allah. Apakah ada yang lebih hebat dari aku? Apakah aku ini tidak ada apa-apanya di antara kalian? Apakah aku ini tidak pernah memperhatikan kalian? Padahal siang malam aku perhatikan kalian. Aku tidak tidur dan aku tidak pantas untuk tidur. Kalian tidur menikmati kehidupan, tapi nanti suatu saat nanti aku akan menuntut kalian. Allah, berapa hidup ternyata kita ini, masya Allah, merasakan bahwa kehidupan itu nikmat. Padahal Allah sudah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah. Minum pada saat kehausan terasa nikmat. Puasa, selesai puasa kita buka, waduh nikmatnya minta ampun. Padahal itu sifatnya itu masya Allah, cuman air yang begitu dingin. Dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat oleh Allah. Menikmati kehidupan, menikah, punya anak, mendidik anak, kemudian punya cucu dan lain sebagainya. Maka ini semua akan diminta pertanggungjawabannya. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Selangkah saja, Pak, kalau ini akan menjadi kebaikan, maka Allah akan melihat, akan dihisab, Pak, kaki kita ini. Melangkahnya kemana? Kepada kebaikan atau kepada keburukan? Pakaian yang kita pakai, pernah mungkin pada waktu di Top Couple itu pernah tinggalin bajunya Nabi, bajunya Siti Fatimah. Harum, Pak, tambal-tambal. Kita ini nikmat, Pak, baju sampai bagus, bahkan apa kita selalu dipamerkan. Wah, ini kayak branded. Padahal itu, Pak, di hadapan Allah siapapun tidak akan ada yang terlewat sedikit pun. Bahkan tangan, kaki, mulut kita, mata kita, telinga kita, semua akan ngomong di hadapan Allah. Sudah tidak akan bisa kita mencegahnya. Maka di muka Allah Subhanahu Wa Taala ini penting buat kita. Saya kadang-kala, ya, kenapa saya harus melakukan sesuatu? Di tahun 2001, waktu itu saya belajar S2 di ITS. Padahal saya pengen keluar negeri, tapi ya cuma dapatnya di situ, ya sudah, yang penting saya bisa. Suatu hari dalam mungkin itulah Allah sudah menunjukkan
istilahnya itu sedang membereskan tesis lah. Tiba-tiba apa namanya pinggang saya itu sakit. Orang-orangnya orang jepit sakit tidak aki-aki jalan. Padahal umur masih kene. Masih kene iya gitu. Nah, maka pada saat itu ternyata mungkin Allah sudah menunjukkan. Akhirnya saya pulang ke rumah. Sebulan kemudian karena tipes dan demam berdarah. Sesudah itu berangkai tipes demam berdarah, kena liver. Jadi sukses kata saya. Akhirnya di rumah tidak kemana-mana. Jadi tesis tertunda. Sudahlah, saya bilang ini pasrah. Tiba-tiba ada 2 orang tamu datang ke rumah. Terus ngajak saya untuk sholat di masjid. Saya bilang tuh saya lagi sakit. Tolong doakan saja. Saya nanti kalau udah sehat saya insya Allah ke masjid. Sebulan kemudian datang lagi. Yang bulan lalu itu adalah dari Jogja, orang Jogja. Terus yang keduanya ini adalah Banjaran. Karena saya waktu itu jadi tutup sore. Terus saya mikir, ini ada apa ini? Jangan-jangan saya mau mati ini. Pikiran saya tuh. Allah, saya hidup saya akan selesai. Ya udahlah. Akhirnya saya karena di amalan oleh ada bapaknya teman, dia mengatakan kalau kita ingin tahu segala sesuatu ini benar ini, maka amalkan Al-Fatihah 100 kali dalam sehari. Kamu akan melihat katanya apa ada di depan kamu. Ternyata begitu saya amalkan sebulan benar. Itu jam 3 malam, setengah 3 lah. Seolah-olah ada yang ngebangunkan. Astagfirullah gitu. Saya tuh, padahal saya masih dalam keadaan sakit. Terus begitu saya udah pakai tahajud. Selesai tahajud, makin nggak bisa diam. Akhirnya saya saya pada waktu itu saya dalam hati itu Pak, saya harus ke masjid ini. Saya akhirnya istri saya, Mas saya harus sholat di masjid. Ya udah, tolong kunciin pintu. Begitu keluar, seperti didorong-dorong, sampai begitu pas mau masuk pintu masjid, tiba-tiba jadi nyaman, jadi enak badan tuh, kayak nggak capek. Biasanya capek gitu. Lah ini ada apa ini? Akhirnya pada saat itu saya duduk aja di belakang, paling belakang. Orang-orang yang baru masuk tuh ngeliat saya. Katanya yang dulu tukang ngejek orang ke masjid ada di sana tuh. Saya senyum aja sambil nunduk takut. Jadi pada saat itu selesai, ya udah, Omar saya nggak sholat apa-apa. Begitu selesai, terus ada orang lagi ngelingkar gitu di tengah masjid itu. Terus dia nyampe, Pak di sini Pak, ada apa? Duduk aja dulu Pak. Kita ini katanya musyawarah apa? Duduk aja begitu duduk. Ternyata pas begitu ini tuh dimintain kayak Pak Juzari gitu, dimintain ini apaan nih, saya bilang kayak ini kayak apa, kata saya itu ini kayak penebusan dosa. Jadi ternyata itu tuh musyawarah dimintakan kerja agama sebelumnya, apa yang kamu lakukan gitu. Oh itu rupanya ternyata akan ada jemaah masuk ke masjid saya yang dipimpin oleh Profesor Dr. Abdullah Lawang, dosen ITB. Saya bingung, padahal di situ ada ustaznya. Ini kok gini ya?